pagi ini melakukan perubahan besar melalui kegiatan kita bedah buku Atomic Habits. Saya ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita pagi hari ini, ada Coach Arif Adiksana, yang tentu saja akan membedah buku Atomic Habits dan siap menginspirasi kita pagi hari ini. Izinkan saya, Gali Permatasari, Direktur Pelatihan Beruang Madu Institute, untuk memandu kegiatan bedah buku pada pagi hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan kepada para peserta bahwasanya program bedah buku ini adalah salah satu bentuk kontribusi Beruang Madu Institute dalam memajukan sumber daya manusia. Adapun program pelatihan lainnya yang akan diselenggarakan seperti desain slide, public speaking, deep reading, dan sukses dengan habits. Jadi, pastikan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah follow Instagram @beruangmadu institute untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja masuk pada acara inti kita pada hari ini, yaitu bedah buku Atomic Habits. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang hebat pagi hari ini ya, Coach Arif. Saya coba share screen ya. Sebentar. Oke, ini untuk kurikulum vitae beliau ya. Nama beliau adalah Arif Adiksana, tinggal di Jalan Gurinda 5, nomor 11 Balikpapan, beragama Islam, dan riwayat pendidikan beliau adalah D3 Teknik Kimia Polnes tahun 1999, S1 Teknik Pengolahan Migas, S2 Teknik Kimia ITS Surabaya 2014, dan pernah mengikuti short course in PTEX Texas USA 2018. Dan semuanya Masya Allah ya, gratis gitu ya, kecuali yang D3-nya. Status beliau udah nikah dong gitu ya, dengan 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Passionnya menginspirasi, dan riwayat pekerjaan beliau, ada sebagai guru di SD Muhammadiyah 3 Samarinda, pernah menjadi dosen juga pengolahan migas STT Migas Balikpapan, dan sekarang di dosen Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda. Adapun moto hidup beliau, jika kamu ingin raih mimpimu, tolong dong bantu orang lain untuk meraih mimpinya. Riwayat organisasi, beliau adalah Direktur Utama dari Lembaga Beruang Madu Institute, Kepala Lab Jurusan Teknik Kimia, dan Ketua Prodi D3 Teknik Kimia Poltek Pasir. Nah, jika ada yang ingin menghubungi beliau, boleh langsung di 0812 5472 072. Silahkan nanti jika teman-teman ya masih penasaran atau ingin berkomunikasi langsung dengan beliau, boleh langsung menghubungi beliau di nomor telepon tersebut atau mungkin di media sosial beliau. Dan ini adalah materi-materi training yang biasa dibawakan oleh beliau. Ada public speaking, ada workshop presentasi inspiratif, ada workshop desain slide, workshop layout skripsi atau proposal penelitian, dan optimize your passion. Oke, nah baik, kita sambut saja Pak Arif Adiksana, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Galih pada atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Beruang Madu Institute bisa kembali menyapa teman-teman semua dalam rangka mengikuti salah satu agenda, di mana agenda kali ini dibawakan oleh Direktur Pelatihan, yaitu Mbak Galih. Ini programnya dari Direktur Pelatihan, yaitu bedah buku. Jadi di Beruang Madu Institute ada salah satu program, ya, di salah satu divisi Direktur Pelatihan namanya. Nah, di bawah Direktur Pelatihan itu ada program yang disebut dengan bedah buku, selain pelatihan-pelatihan itu sendiri.
Nah, untuk mengawali program ini, kami sengaja memilih buku yang cukup menarik dan salah satu bestseller internasional, ya, versi New York Times, yaitu berjudul Atomic Habit. Ya, buku ini cukup fenomenal dan menarik, ya. Selain kalau Charles Duhigg kan bukunya tentang The Power of Habits, ya, dan masih banyak lagi buku-buku lain. Nanti kita akan coba diskusi pelan-pelan tentang buku tersebut pada pagi hari ini. Mumpung libur sebagian teman-teman kita, sementara sebagian sedang merayakan tahun barunya kan begitu. Baik, Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Ini tolong di hostnya tolong dibantu. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Baik. Hari ini kita akan coba bedah buku tentang Atomic Habit yang topik bahasan utamanya adalah bagaimana membentuk kebiasaan. Ada beberapa buku yang menarik seputar tentang habit ya. Yang pertama karangannya Charles Duhigg yaitu The Power of Habit, kemudian James Clear Atomic Habit, ada Stephen Guys yaitu Mini Habit dan Tiny Habit dari B.J. Fogg kan begitu. Ini semuanya bukunya luar biasa kan begitu. Dan masing-masing punya punya ide-ide pokok yang kalau itu digabungin semuanya kelebihan-kelebihannya masing-masing ini, wah ini bakal jadi luar biasa. Makanya kemudian saya sempat terpikir juga bersama dengan Mbak Gali, gimana kalau kemudian BMI bikin pelatihan saja tentang habit berdasarkan buku-buku ini kan begitu. Karena luar biasa sekali dan inspiratif. Nanti kita coba lihat ya bagaimana detail-detail mereka. Mereka kemudian memberikan informasi kepada kita semua tentang betapa pentingnya membentuk kebiasaan dan bagaimana caranya kan begitu. Nah, ada 3 bagian pada pagi hari ini yang akan kita bahas. Pertama tentu tentang buku itu sendiri, buku Atomic Habit. Kemudian yang kedua baru kita mulai masuk. Kenapa sih kemudian kebiasaan ini penting sampai kemudian ada orang yang menulis secara khusus tentang kebiasaan. Dan apa saja tahapan membentuk kebiasaan sebagaimana yang ada dalam buku Atomic Habit. Nah, pertama kita mulai dari tentang buku dulu. Nah ini pengarangnya, James Clear ya. Orang Amerika yang kemudian beliau ini seorang penulis sekaligus, jadi memang penulis sekaligus pembicara dan pebisnis. Beliau mengarang buku Atomic Habit ini sudah menjadi bestseller versi New York Times ya. Itu Anda bisa lihat sendiri ini tertulis New York Times bestseller. Itu sudah sebanyak 3 juta kopi. Jadi buku ini luar biasa. Sudah 3 juta kopi terjual kan begitu, dan menarik orang semua kemudian tertarik untuk belajar bagaimana mengetahui tentang habit itu sendiri. Dan buku ini kalau dilihat itu jenisnya berjenis self-help ya, non-fiksi dan self-help. Artinya apa? Bahwa buku ini memang didesain, memang dibuat secara runut sekali. Nanti kalau teman-teman berkesempatan memiliki bukunya, itu luar biasa. Saya sangat menganjurkan sekali untuk membeli buku ini, membaca buku ini, karena itu kita benar-benar dituntun secara runut oleh James Clear bagaimana kemudian membentuk sebuah kebiasaan termasuk menghilangkan kebiasaan buruk. Ya, jadi tidak cuma membentuk kebiasaan baik yang baru, tapi juga bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi benar-benar membantu, makanya disebut jenisnya, genrenya adalah self-help atau membantu diri sendiri gitu. Bagaimana agar buku itu bisa memberikan kesan kepada kita agar menyelesaikan problem-problem kita, yaitu membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, kenapa kebiasaan itu penting kan begitu. Kenapa sih kok kebiasaan ini harus kita bahas? Apa saja alasan yang disampaikan James Clear terkait kebiasaan penting ini? Yang pertama, menurut ada 5 alasan kenapa sebuah kebiasaan penting, ini yang saya rangkum dari bukunya ya.
Beliau tidak menyebutkan secara spesifik 5, tapi dari saya baca dari Al-Samra'il, paling tidak ada 5 alasan kenapa sebuah kebiasaan itu penting. Yang pertama adalah kebiasaan itu penting buat kita karena kebiasaan itu meringankan beban kognitif dari pikiran manusia. Ingat, ketika kita melakukan, teman-teman melakukan sebuah pekerjaan, melakukan kegiatan, pasti ada bagian kognitif kita atau otak kita pasti melakukan suatu pemikiran agar pekerjaan itu bisa tuntas. Entah itu menulis, entah itu berolahraga dan sebagainya, pasti ada yang dipikirkan kan gitu. Strategi, bermain dan sebagainya, pasti ada beban kognitifnya. Nah, kebiasaan ini akan membuat segala sesuatunya menjadi otomatis. Ya, ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka dia akan berjalan secara otomatis. Kalau sudah berjalan secara otomatis, maka beban kognitif atau cara kita nggak perlu lagi mikir. Coba, teman-teman semua mungkin pasti pernah waktu pertama kali belajar mengendari kendaraan bermotor, entah itu mobil ataupun roda 2, pasti di awal-awal belajar kita berpikir keras, ya kan? Apalagi misalnya yang roda 4. Anda harus lihat spion. Anda harus perhatikan selain spion juga di depan. Anda juga harus memperhatikan perpindahan gigi yang menggunakan tangan kiri Anda. Anda juga harus mengontrol kaki-kaki Anda. Kapan injak kopling, kapan injak rem, dan sambil memegang setir. Ya. Nah ini kan perlu berpikir keras. Biasanya orang-orang yang baru belajar mobil itu tegang pasti bawaannya. Kenapa? Karena memang semuanya berpikir keras. Dia harus perhatikan spion dan sebagainya dan seterusnya. Speedometernya, perpindahan gigi dan seterusnya. Tapi begitu itu sudah mulai pelan-pelan menjadi otomatis, akhirnya apa? Ada orang yang bahkan ketika menyetir mobil bisa sambil ngobrol, bisa sambil nelpon. Bahkan saya pernah melihat, ini saya pernah ikut travel begitu ya, studi tour oleh mahasiswa, ikut bis. Ini juga ngeri juga, jangan ditiru. Jadi si supir ini sambil karaoke sambil nyetir. Coba bayangkan ini, sambil karaoke melihat TV screen di layar di bisnya itu sambil karaoke sambil nyetir. Nah ini kan ngeri-ngeri sedap gitu. Ini mau ditegur gimana kan begitu ya. Nah ini karena sudah menjadi kebiasaan sehingga semuanya otomatis. Jadi sambil nyetir bisa sambil melakukan hal yang lain karena sudah otomatis. Ini kelebihannya kebiasaan. Makanya kebiasaan ini penting buat kita pelajari agar kemudian segala sesuatunya itu bisa berjalan otomatis sehingga beban pikiran kita jadi berkurang karena itu sudah berjalan otomatis, tinggal kita fokus ke yang lebih besar lagi atau yang lebih bermakna lagi dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, itu satu alasan pertama. Yang kedua, semakin mudah dilakukan maka semakin sedikit motivasi yang diperlukan. Nah ini, ketika kenapa biasanya penting, maka motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan karena itu mudah maka semakin sedikit. Nah ini B.J. Fox dari bukunya Tiny Habits tadi mengatakan dalam melakukan sesuatu kan gitu ya. Beliau gambarkan di sini Anda bisa lihat bahwa ini ada butuh motivasi yang tinggi, ini motivasi yang rendah, ini susah dikerjakan dan ini mudah dilakukan. Nah, action line nah inilah kemudian garis hubung semakin susah suatu pekerjaan, hard to do ini, ya, semakin susah maka butuh motivasi yang tinggi. Sementara semakin rendah, semakin mudah dilakukan, maka biasanya motivasinya juga rendah. Ya, contohnya sikat gigi kan nggak perlu motivasi kita kan untuk sikat gigi pagi hari, sikat gigi malam hari kan nggak perlu, karena itu mudah dilakukan. Menyetir, kemudian yang lainnya kan itu relatif mudah bagi semua orang sehingga gampang dilakukan. Sementara hard to do misalnya menulis artikel, nah kan begitu ya. Bagi orang yang tidak pernah terbiasa menulis artikel, jurnal dan sebagainya, maka untuk melakukannya dia perlu motivasi yang tinggi kan begitu. Karena hard to do ini susah nih, wah ini saya belum pernah ini berbicara di depan orang, maka dia perlu motivasi yang tinggi. Kan saya seperti ini, kan saya belum tahu ilmunya. Banyak alasannya. Maka dia perlu motivasi yang tinggi untuk melakukannya. Nah, kebiasaan ini akan menurunkan, nah tadi ya, akan menurunkan motivasi dan akan memindahkan hard to do jadi easy to do kan begitu ya. Jadi pelan-pelan akhirnya bergeser ke sini garisnya dengan adanya proses kebiasaan. Ini menurut B.J. Fox. Nah, yang ketiga,
Kenapa kebiasaan ini penting? Karena ada istilahnya lembah kekecewaan. Nah, kenapa orang yang mudah kecewa saat sudah atau dalam kurung ya baru mulai berubah? Kan kita sering ini, wah kalau gitu ya sudah nih saya tahu ternyata olahraga itu sehat, ternyata diet itu bagus dan sebagainya. Tapi ternyata misalnya diet tadi ya, sudah diet selama 1 atau 2 minggu, begitu dia timbang lagi badannya, loh kok nggak berubah timbangan saya? Ah, kan begitu. Wah, ternyata dietnya nggak bagus nih. Katanya ini diet yang paling efektif. Wah, kecewa saya. Sudah, akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Nah, orang-orang seperti ini tidak tahu bahwa ada yang namanya lembah kekecewaan. Ini yang jarang dipahami oleh banyak orang, terutama yang bermental kerupuk alias tempe ataupun mendoan kan begitu ya. Jadi dalam buku Tiny Habits dikatakan, di Atomic Habit, the plenty of latent potential. Jadi ternyata ya, ini ketika kita melakukan sebuah kebiasaan baru, coba Anda lihat yang garis hijau ini, dan sementara garis oranye ini adalah apa yang sebenarnya terjadi, ya, inilah yang dimaksud dengan lembah kekecewaan. Anda begitu baru 1-2 hari melakukan diet terus 3-4 hari, nggak ada hasilnya, nah kan gitu. Anda kan berharap di sini ini berharap berkurang paling nggak setengah on, besoknya lagi 100 gram berkurang, harapan Anda kan begitu. Tapi ternyata kan yang terjadi nggak begitu. Belum melewati garisnya. Nah, setelah di titik waktu tertentu, nah baru kelihatan hasilnya. Oh iya ya, berat saya sudah mulai berkurang dan akhirnya berhasil. Inilah yang dimaksud dengan lembah kekecewaan. Orang nggak sadar bahwa dalam membentuk kebiasaan, sebuah kebiasaan baik, itu pasti ada butuh waktu untuk melihat resultnya, harus melihat hasilnya. Nah, orang-orang kadang-kadang keburu menyerah, keburu lelah, keburu capek karena belum melihat hasilnya. Loh, saya ini sudah pull up sekian banyak setiap hari, tapi kok belum six pack, perut saya kok masih buncit saja. Nah, ini karena memang belum melewati batas waktu yang diperlukan, kan begitu, untuk sampai terlihat hasil yang diinginkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini, kebiasaan akan membentuk perilaku bahkan identitas Anda. Jadi, dengan adanya kebiasaan, maka akan membentuk perilaku bahkan identitas Anda. Makin sering Anda mengulang suatu perilaku, kebiasaan ya, makin sering Anda memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku tersebut. Kalau Anda terbiasa kemudian untuk menulis, maka Anda akan semakin memperkuat identitas Anda sebagai penulis. Kalau Anda terbiasa berolahraga, maka itu akan semakin memperkuat identitas Anda sebagai seorang olahragawan atau orang yang bergaya hidup sehat. Kalau Anda terbiasa menolong, terbiasa berbuat baik, maka itu akan memperkuat identitas Anda sebagai orang yang suka menolong. Nah, begitu ya. Jadi, kebiasaan itu akan semakin memperkuat identitas. Contoh, kebiasaan merokok, kan begitu ya. Kalau Anda kemudian terbiasa merokok, terbiasa ya tadi bertemu dengan teman merokok, akhirnya jadi merokok, maka itu akan memperkuat identitas Anda sebagai perokok atau bisa jadi sebagai orang yang kemudian tidak menjalani gaya hidup sehat. Nah, faktanya para peneliti menaksir, ini hasil penelitian dari Universitas di California, bahwa 40-50% aksi kita, kegiatan kita, keputusan kita di dalam kehidupan sehari-hari, itu rata-rata karena faktor kebiasaan. Dan rasa-rasanya betul juga sih, saya pikir. Saya 50% ya rata-rata karena kebiasaan. Apa misalnya bangun pagi, terus berangkat ke kantor, naik motor yang sama, naik motor dan melalui jalan yang sama, nggak muter-muter langsung aja lewat sini, misalnya begitu ya, padahal ada jalan yang lain, alternatif yang lain, itu karena kebiasaan. Pagi mungkin ngopi dulu, itu kan kebiasaan, baca koran dulu, itu juga kebiasaan dan seterusnya. Ya, jadi hampir 50% kegiatan kita itu dilakukan karena kebiasaan. Nah, ini yang penting. Apa kekuatan tersembunyi dari kebiasaan? Nah, ini ya alasan kelima dan yang terakhir untuk sesi pertama ini, yaitu kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Nah, jadi kalau kebiasaannya adalah kebiasaan positif, maka dia adalah bunga majemuk atau istilahnya bunga berbunga, makin lama makin banyak dari sebuah perbaikan diri. Demikian pula sebaliknya, kebiasaan buruk itu juga bunga majemuk dari apa ya sebutannya, masa menghancurkan diri ya. Tapi ya maksudnya begitulah.
bahwa kalau yang kebiasaan positif adalah bunga menjemuk dalam perbaikan diri, maka sebaliknya kebiasaan negatif begitu juga. Nah, ini yang disampaikan James Clear ya dalam bukunya. Ini menarik ya. Jadi beliau mengatakan seandainya kita melakukan 1% saja perubahan, maka secara matematika, ini beliau buat ya, ini 1% improvement, berarti 1% kebaikan, maka hasilnya ya dalam 1 tahun itu akan terjadi perubahan sebesar 37,78%. Ya, jadi makin hari makin baik selama 1 tahun, maka akan terjadi perubahan sebesar 37%. Ini secara matematika. Kalau kita logika berarti kan sudah besar sekali, hampir mendekati 50%. 50%, berarti Anda sudah hampir bisa jadi dalam 1 tahun sudah menjadi pribadi yang baru. Hanya dengan melakukan 1% perubahan setiap hari. Makanya dalam agama Islam, Nabi kita mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, maka rugi. Dan yang lebih buruk, maka termasuk orang yang celaka. Nah, ini tepat sekali, pas sekali dengan apa yang disampaikan oleh James Clear, kan begitu. Sesuai kan begitu, bahwa kalau kita terjadi perubahan sedikit demi sedikit setiap hari kan begitu ya, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang baik. Inilah pentingnya sebuah kebiasaan. Jadi kalau Anda kebiasaan menulis 1 kata, menulis 1 kalimat, tilawah 1 halaman dan seterusnya, maka makin lama akan makin baik. Nah, James Clear juga menyampaikan bahwa di ini nanti kita bahas sedikit tentang aplikasi nanti di bab berikutnya, bagaimana pengulangan itu penting sehingga sampai melewati batas tertentu dan akhirnya menjadi garis kebiasaan ya. Nah, ini yang saya ingin bilang bahwa tadi kalau kita sudah terbiasa pada suatu pekerjaan skill kita ya tertentu, maka kita akan mudah untuk melakukan skill berikutnya dan mudah melakukan skill berikutnya. Contoh, kalau Anda ingin jadi penulis, maka Anda harus punya skill terlebih dahulu apa kira-kira? Yaitu mengetik dulu kan, mengetik apa yang Anda pikirkan menjadi kata-kata. Kalau Anda tidak terbiasa mengetik, masih menggunakan metode 11 jari alias jari telunjuk kanan dan jari telunjuk kiri, maka ini 11 begitu kan. Nah, ini kan jadi lambat pekerjaan Anda. Tapi kalau Anda sudah menggunakan 10 jari, sudah terbiasa mengetik, maka ini akan memudahkan Anda untuk menulis. Jadi sebelum menjadi penulis di sini, Anda harus terbiasa dulu, harus mahir dulu untuk melakukan pengetikan. Kan begitu ya? Baru nanti step berikutnya cara mencari idenya misalnya begitu, baru akhirnya nanti merangkai menjadi 1 buku. Nah, ini skill sedikit ini yang kemudian jarangin, harus dipahami. Contoh lain kalau dalam bidang olahraga, misalnya Anda ingin jadi pemain basket profesional, maka Anda harus tahu cara dulu dribblenya, kan begitu. Otomatis nggak perlu lagi mikir, oh begini dribblenya, oh begini passingnya, oh begini kalau ngesut ke keranjang dan sebagainya, kan begitu. Ini Anda harus kuasai dulu skill-skillnya, baru nanti akhirnya menjadi pemain pro. Nah, inilah pentingnya sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan artinya tadi terkait dengan 1%, Anda bangun dulu kebiasaan kecil-kecilnya. Sedikit demi sedikit, kalau mau jadi penulis, belajar dulu ngetik yang baik, yang cepat, dan sebagainya. Kemudian belajar cara mencari ide, belajar cara membaca buku yang cepat, dan sebagainya. Nah, itu skill-skill yang akan akhirnya menuntun Anda menjadi identitas Anda sebagai seorang penulis. Begitu juga kalau olahragawan, sebagai pemain basket pro, Anda belajar dulu dribble, belajar passing, sudah ahli dari dribble pindah ke passing, ahli dari passing pindah lagi ke shootingnya, kan begitu, shooting jarak dekat, jarak jauh dan sebagainya. Itu contoh ketika kita ingin menguasai suatu keahlian atau suatu bidang, dan itu pentingnya terkait dengan kebiasaan. Mungkin itu ya. Jadi yang paling penting adalah pertanyaan kita sekarang, apakah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun itu menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak? Nah, ini yang harus kita jawab. Jadi kita harus meyakinkan bahwa pekerjaan-pekerjaan kecil kita itu bisa menempatkan kita pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Nah, kemudian tahapan-tahapan membentuk kebiasaan. Menurut James Clear ada 4 tahapan dalam membuat sebuah kebiasaan. Yang pertama adalah membuatnya terlihat jelas. Ya, jadi
kebiasaan itu baru bisa dibentuk kalau terlihat dengan jelas. Suatu kebiasaan akan mulai dikerjakan jika petunjuknya mudah terlihat. Jadi harus ada petunjuk. Kita tidak bisa memulai sebuah kebiasaan baru kalau nggak ada petunjuknya. Contoh ya, perhatikan etalase jualan di sebuah toko. Selalu toko itu, agar orang mau terasosiasi untuk segera membeli sesuatu, maka di depannya biasanya dipasang petunjuk, ya kan? Ini ada buku baru loh, bukunya ini menarik, bestseller dan seterusnya. Sehingga ketika orang datang mampir dan pingin cari buku, walaupun sebenarnya bukan buku itu yang dia cari, tapi kita, oh ini ada petunjuk ini kan begitu. Akhirnya, oh kalau gitu saya beli. Kalau ada petunjuk, ada iklan, biasanya saya beli. Nah begitu kan? Itu yang terjadi kan gitu. Atau yang lebih gampang lagi nih contoh, petunjuk berupa angka diskon, iya kan? Kalau tidak ada angka diskon, mungkin Anda tidak tertarik itu membeli. Tapi karena ada angka diskon, dan diskonnya 50%, bahkan 50% plus 20, bahkan ada yang 80% per 10 misalnya, ada plus-plusnya dan sebagainya, itu akhirnya membuat jadi petunjuk untuk memulai kebiasaan belanja kita. Saya terbiasa belanja kalau ada diskon. Jadi begitu mendapat petunjuk angka diskon, saya pasti belanja. Nah, begitu. Itu contoh sebuah pola kerja kebiasaan. Jadi petunjuk akan memicu otak untuk memulai suatu perilaku, kan begitu. Nah, sebenarnya di belakang perilaku itu ada gairah. Nah, ini ya kalau bahasa kita nafsu ya, nafsu belanja kan begitu ya. Kalau dalam terkait dengan sel ini, gairah akan langsung muncul begitu ada petunjuk. Jadi begitu ada petunjuk sel, ada petunjuk diskon, wah itu langsung muncul gairah kita untuk belanja. Awalnya enggak. Awalnya cuma mau jalan-jalan aja, cuma ngajakin anak-anak jalan. Tapi begitu lihat, loh ada diskon ya, oh ada sale ya, wah kalau gitu saya mampir deh beli. Nah begitu, coba lihat dulu deh barangnya. Ini muncul karena ada petunjuk tadi. Jadi sekali lagi kebiasaan itu muncul karena ada petunjuk. Althusser, penulis buku Change Anything, salah satu pakar human behavior, mengatakan bahwa I can control my behavior by taking control of the things that control me. Jadi saya bisa mengontrol perilaku saya kalau saya bisa mengontrol segala sesuatu yang membuat saya mengontrol saya, kan begitu. Maknanya apa? Bahwa dia harus mendesain lingkungan dia, harus mendesain teman-teman dia, agar kemudian kebiasaan-kebiasaan baru yang hendak dia bentuk itu bisa bersesuaian, ada petunjuknya. Ketika dia biasa ngumpul dengan orang-orang yang biasa diskusi tentang pengembangan diri, maka dia termotivasi untuk mengembangkan diri. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang terbiasa berdiskusi bisnis, maka dia termotivasi untuk bisnis. Ini namanya mengontrol behavior atau perilakunya dengan cara mengontrol lingkungannya, mengontrol teman-temannya, kan begitu. Ya, maka pilih teman, pilih lingkungan, belajar skill baru, dan desain reward atau nanti kita bahas di berikutnya. Yang menarik inilah yang akan membentuk kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka tipsnya adalah kita harus mengatur dalam buku ini James Clear, kita harus mengatur ulang lingkungan kita. Kalau agar kita misalnya, kalau kita agar terbiasa naik sepeda, maka kita harus menyiapkan sepeda di tempat yang mudah dijangkau, dan begitu kita bangun tidur, kita langsung melihat sepeda kita, misalnya begitu ya. Jadi kita lihat sebaliknya, kalau kita terbiasa ingin menghindari makan cemilan, misalnya begitu ya, karena kita ingin diet, maka diatur lingkungannya, jangan naruh cemilan, toples makanan di tempat yang mudah dijangkau. Taruh di lemari yang susah, tinggi, dan sebagainya, sehingga naik mau ngambilnya pun harus susah payah. Nah, itu membuat kita jadi terbentuk kebiasaan baru. Atau yang kedua, menumpuk kebiasaan. Nah, ini James Clear menarik ya. Jadi kalau kita semua pasti sudah punya kebiasaan, maka untuk memiliki kebiasaan baru, tumpuk kebiasaan tersebut yang lama dengan kebiasaan yang baru. Contohnya apa? Formatnya. Setelah saya bla bla bla, saya akan bla bla bla. Jadi setelah misalnya kita ingin punya kebiasaan baru menulis. Setelah saya minum kopi, karena kita sudah punya kebiasaan tiap pagi minum kopi, saya akan menulis. Setelah saya baca HP, maka saya akan push up 10 kali. Ini contoh. Jadi membentuk kebiasaan baru, sangkutkan dengan kebiasaan yang lama. Kita punya kebiasaan apa misalnya? Oh, saya terbiasa membaca HP setiap pagi. Kalau gitu, setelah membaca HP, saya akan push up 10 kali. Ini kalau misalnya mau olahraga dan seterusnya. Ya, ini saran James Clear. Yang kedua, menjadikannya menarik. Nah, ini jadi saran James Clear tadi petunjuk yang jelas. Yang kedua, jadikan menjadi sebuah kebiasaan itu harus menarik. Kita semua memiliki sebuah neurotransmitter yang disebut dopamin.
sebuah bahan kimia yang mempengaruhi kebiasaan. Nah, jadi dopamin ini yang menciptakan rasa senang, ya, rasa bahagia dalam otak kita. Jadi ketika muncul dopamin itu kita merasa bahagia, enjoy, happy lah itu bahan kimia. Dan ini akan mempengaruhi kebiasaan. Karena sesungguhnya harapan mendapatkan pengalaman menyenangkanlah yang memotivasi kita untuk beraksi. Jauh-jauh contoh dalam medsos kita, ketika kita buat status dan akhirnya banyak yang suka, banyak yang nge-share, nah itu kan kita jadi senang. Wih, ternyata akhirnya bikin status lagi deh yang bagus supaya kemudian banyak yang like, banyak yang share. Nah, karena itu ada dopaminnya kan begitu. Kenapa ada orang kecanduan Facebook, kecanduan medsos? Ya karena ada dopaminnya ketika bikin status, banyak yang like, banyak yang komen. Nah, itu akhirnya membuat seseorang itu tertarik untuk mengulang kembali hal tersebut. Nah, jadi gairah dalam kebiasaan. Nah, ini penting juga ya. Jadi gairah itu punya pengaruh sekali dalam kebiasaan. Setiap kebiasaan memiliki asosiasi yang akan menentukan apakah layak untuk diulang. Jadi kalau ada kebiasaan kemudian pasti ada asosiasinya, pasti ada terkait dengan pribadi kita, dengan identitas kita, sehingga akhirnya layak untuk diulang. Kalau kebiasaan tadi menulis medsos membuat kita jadi banyak di like orang, nah gitu ya asosiasinya, berarti kita menjadi orang yang dianggap bagus, dianggap inspiratif dan sebagainya, sehingga akhirnya kita terbiasa untuk memotivasi kita untuk mengulang kembali. Kalau tulisan kita jadi menarik, kita terbiasa untuk mengulang kembali. Kalau gara-gara badan kita sehat dan seterusnya, sehingga orang kemudian tertarik untuk mengetahui belajar bagaimana hidup sehat gara-gara kita, maka kita akan terbiasa untuk mengulang gaya hidup sehat kita itu. Nah, bagaimana memprogram ulang otak agar bisa menikmati kebiasaan baru? Nah, ya ini ya. Jadi otak kita itu agar bisa menikmati kebiasaan baru harus dibuat semenarik mungkin kan begitu ya. Jadi harus ada reward yang menarik. Ketika Anda sudah berhasil olahraga, ya kasih reward. Ketika Anda sudah berhasil menulis sebuah buku, menciptakan kebiasaan menulis, maka kasih reward Anda. Sehingga Anda kemudian tertarik untuk mengulangnya. Saya ulang lagi kalau begitu ya. Saya dapat reward. Walaupun reward itu sederhana saja. Saya selalu begitu. Kalau saya berhasil mengisi sebuah training dengan baik, maka saya kasih reward. Misalnya saya pergi makan yang enak dan seterusnya. Selalu seperti itu. Ya, supaya terulang terus. Dan yang ketiga, tinggal satu lagi ya, menjadikannya mudah. Nah, kebiasaan akan cepat terbentuk jika mudah dilakukan, ya kan? Semakin susah sebuah hal dilakukan, maka itu semakin sulit untuk jadi kebiasaan. Sebaliknya, semakin mudah, maka itu akan jadi sebuah kebiasaan. Kenapa harus mudah kan begitu? Karena satu, mulailah perubahan kebiasaan itu dari kenapa harus mudah kan ya? Karena dengan mudah ini, maka otak kita akan mau melakukannya kan begitu. Kalau susah kan otak kita malas. Waduh, kalau saya harus olahraga ke sebuah gym kan begitu, sebuah tempat gym kan itu sudah jauh. Kemudian saya harus naik kendaraan bermotor dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita jadi malas. Makanya kita harus membuatnya jadi sangat mudah. Tipsnya, mulailah sebuah kebiasaan itu dari identitas. Dan yang kedua, sesederhanakan kebiasaan baru itu. Kita mulai dari ini. Nah, ini James Clear. Jadi, ini identitas, ini ada proses, ada outcome. Kalau kita ingin outcome-nya adalah kebiasaan, misalnya menjadi berhenti merokok, nah, begitu ya, maka mulailah dari identitas. Saya akan kasih contoh. Sebuah kebiasaan yang ingin diciptakan dari tadi outcome-nya misalnya tadi berhenti merokok, nah itu namanya outcome-nya ya. Maka maaf saya sedang berhenti merokok karena dia ingin berhenti merokok ya. Tapi coba kalau itu dijawab dengan sebuah identitas. Maaf saya bukan perokok. Ini berarti terkait dengan identitas. Jadi bukan lagi berhenti merokok, tapi saya memang bukan perokok. Maka itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik menurut James Clear. Karena otak kita bisa mensabotase. Ingat, lagi yang revolusioner. Jadi otak itu menyukai konsistensi dan itu mekanisme bertahan hidup. Jadi jadi Tuhan menciptakan otak yang menyukai konsistensi itu karena itu bagian dari mekanisme bertahan hidup.
Kalau kita gampang sekali berubah, maka itu gampang sekali kita terancam nyawanya. Makanya dibuat untuk menyukai konsistensi. Karena itu kita harus mengakali agar otak yang suka dengan konsistensi ini, suka dengan ketetapan, tidak suka dengan perubahan ini, gimana caranya agar berubah sesuai dengan yang kita inginkan, kan begitu. Ya, contohnya dengan tadi mulai dari identitas. Maka ada tipsnya. Nah, ini tips yang disampaikan ketika memulai sebuah kebiasaan baru. James Clear mengatakan bisa dengan membuat aturan 2 menit. Apa yang maksud dengan 2 menit ini? Kalau Anda misalnya ingin menulis atau berolahraga, maka lakukanlah sampai selama kurang lebih 2 menit. Tulis selama 2 menit, pakai stopwatch, habis itu berhenti. Besok ulangi lagi. Begitu pula push up. Anda misalnya olahraga mau push up saja selama 2 menit, habis itu berhenti. Loh, saya kan masih bisa lagi 9 sampai 5 menit, tapi berhenti saja. Nah, ini nanti kenapa harus begitu? Karena kita ingin tadi mengakali si otak kita agar kemudian tidak tidak timbul rasa bosan. Nah, begitu ya, ketika melakukan satu pekerjaan. Karena mudah, ya tadi kan juga supaya jadi mudah. Oh, cuma 2 menit aja kok push up, apa susahnya? Oh, cuma 2 menit kok menulis, apa susahnya? Oh, cuma 2 menit membersihkan rumah, apa susahnya? Akhirnya tapi jadi kebiasaan. Karena 2 menit, begitu 2 menit selesai. 2 menit langsung selesai, jadi tidak boleh dilanjutkan. Itu tipsnya si James Clear. Sampai nanti Anda merasa sudah jadi kebiasaan. Nah, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat ya terlihat memuaskan. Jadi kebiasaan itu harus terlihat memuaskan. Selain mudah, ada petunjuk yang jelas, ya. Kemudian tadi apa tadi di sini? Ya, mudah kan begitu. Maka harus memuaskan. Jika suatu kebiasaan menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, nah tadi ya, maka ada kemungkinan kebiasaan terulang dengan mudah. Ya kan? Kalau kita ternyata nongkrong di kafe itu menyenangkan ya, akhirnya Anda terbiasa untuk mau mengulangnya kembali kan gitu. Ternyata berbisnis itu menyenangkan ya, akhirnya Anda terbiasa mau mengulang kebiasaan bisnis tersebut. Nah, kan begitu. Agar kebiasaan ini melekat, maka kita perlu merasakan kesuksesan secara langsung. Harus ada reward secara langsung. Ini pentingnya kebiasaan tips yang disampaikan oleh James Clear. Jadi kalau kita ingin membentuk kebiasaan, harus ada rewardnya secara langsung. Jangan ditunda. Cara otak kita mengevaluasi ganjaran, reward tidak konsisten terhadap waktu. Anda lebih menghargai masa kini daripada masa depan. Jadi kalau kita mendapat reward secara langsung, itu jauh lebih dihargai dibandingkan di masa depan. Itulah kenapa kenapa orang malas beribadah, karena rewardnya ada di masa depan. Ya kan begitu. Sementara kenapa orang suka berbuat jahat, suka mencuri, suka berjudi, dan sebagainya, karena rewardnya ada di masa kini. Kenapa suka korupsi? Rewardnya kan sekarang, dapatnya sekarang, nikmatnya sekarang. Sementara kalau jujur, kalau beribadah, dan sebagainya, itu rewardnya nanti, kan begitu, setelah mati, dan seterusnya. Iya kan? Kalau saya nah makanya contohnya misalnya nih, burger atau diet, kan begitu. Kalau saya makan sekarang, saya merasakan nikmatnya burger ini. Tapi kalau saya diet, kan nanti hasilnya. Bisa 2-3 bulan lagi saya baru merasakan hasilnya. Nah, ini otak kita didesain seperti itu, kan begitu ya. Jadi lebih suka menyukai yang sekarang daripada nanti. Nah, itulah makanya perlu jiwa kita, perlu pikir kita untuk mengendalikan gairah-gairah kita ini. Kan begitu. Yang mendapat ganjaran langsung itulah yang akan ditunda. Nah, timbul pertanyaan, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat sebuah kebiasaan? Jadi menurut para ahli, sebuah kebiasaan baru itu akan terbentuk paling tidak sekitar 66 hari. Jadi bukan 30 hari, tapi sekitar 21 sampai 66 hari. Tapi pertanyaan pentingnya sebenarnya bukan soal lama waktunya, tapi berapa kali kegiatan harus diulang. Ini menurut James Clear, untuk menjadikannya sebuah kebiasaan baru. Jadi bukan soal waktu, tapi soal frekuensi, soal pengulangan. Semakin sering kita mengulang, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk menjadikannya sebuah kebiasaan baru. Dan terakhir, sebagai penutup, kita perlu juga mengenal musuh kebiasaan. Apa itu musuh kebiasaan? Yaitu rasa bosan. Kalau kita sudah mulai bosan, nah, ini akan membuat kita biasanya berhenti melakukan kebiasaan kita. Jadi
tadi kita sudah mengenal lembah kekecewaan. Sekarang ternyata musuhnya kebiasaan adalah rasa bosan. Ya, maka kita perlu belajar berdamai dengan rasa bosan. Orang yang sukses adalah mereka yang tetap berlatih, tetap belajar, meski didera rasa bosan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika hampir 1 jam. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Luar biasa sekali inspirasi pagi ini. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya atau kita berdiskusi langsung dengan beliau, boleh langsung raise hand ya. Atau mungkin teman-teman bisa chat di chat room untuk berdiskusi langsung terkait dengan buku yang baru saja kita bedah, Atomic Habits. Dipersilahkan. Sudah jelas kayaknya. Ya, tinggal karena tinggal beli bukunya saja kan. Sangat singkat, singkat, padat dan jelas ya Coach ya. Karena bukunya juga memberikan contoh praktek-praktek singkat yang bisa kita lakukan sebenarnya di kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Tadi seperti beberapa contoh yang sudah Coach Arif berikan ya. Ya, dari teman-teman bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi buku ini ternyata bahwa membantah bahwasanya sebenarnya kesuksesan itu bukan hanya dengan cara bekerja keras ya Coach ya, tapi dengan cara menciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik gitu ya. Ketika kebiasaan kecil itu kita lakukan secara rutin, kita lakukan secara konsisten begitu, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kita. Oke, baik, ini ada yang ingin bertanya, Coach, saya bacakan dulu ya. Oke. Ini dari Intan. Assalamualaikum Coach, izin bertanya, untuk rasa bosan sendiri, apakah ada cara untuk mengelolanya? Terima kasih Coach. Ya. Ini yang pertanyaan pertama, boleh dijawab dulu Coach. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana kemudian ketika kita berhadapan dengan rasa bosan? Maka ada beberapa tips yang bisa dianjurkan oleh para coach, para pelatih, para motivator terkait bagaimana mengatasi rasa bosan. Yang pertama adalah meningkatkan tantangannya. Jadi supaya agar tidak bosan, maka kita harus meningkatkan tantangannya. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tips dari James Clear untuk memulai sebuah kebiasaan itu lakukanlah hanya dalam 2 menit. Nah, kalau Anda 2 menit aja sudah, masa cuma 2 menit aja sih kerja, akan mulai bosan nih. Maka tingkatkan tantangan, gimana kalau bikin 5 menit? Nah, kan begitu. Gimana kalau 5 menit saya berolahraga? Wah, kayaknya menarik juga nih, menantang juga. Nah, kan begitu. Akhirnya tidak jadi bosan. Ya, gitu ya. Jadi meningkatkan tantangannya. Ya. Atau misalnya tadi cuman sesuai tipsnya James Clear kan mulai dulu dari yang kecil dulu. Saya bikin push up 5 kali aja deh sehari. Loh, kayaknya 5 kali ini ternyata setelah berjalan sekian lama bosan saya kalau cuma 5 kali. Nah, kan boleh tingkatkan jadi bikin 10 kali. Atau misalnya kalau sudah terbiasa, saya sudah sampai 30 nih, coach gimana nih kemudian untuk supaya tetap konsisten push up misalnya begitu ya. Rubah cara push up-nya. Misalnya yang tadinya pakai telapak tangan, bagaimana kalau begini di balik telapak tangannya, atau seperti apa, atau bagaimana lakukan begitu supaya kemudian menjadi variasi baru sehingga tidak bosan, kan begitu. Jadi memang harus ada ditingkatkan tantangannya, ya, agar kemudian tidak bosan. Yang kedua, setelah meningkatkan, yang kedua tipsnya, misalnya memperpendek durasi atau memperpanjang durasi waktunya. Pak, ini kan saya, misal pekerjaan saya adalah administrasi, merapikan file dan sebagainya, dan saya bosan dengan pekerjaan saya. Masa tiap hari saya masuk, ya begitu aja yang saya kerjain. Hanya merapikan file dan sebagainya. Gimana kalau kemudian saya rubah kebiasaan saya supaya tidak bosan, gimana? Maka misalnya tantang diri Anda, rapikan file, ya misalnya karena supaya tidak bosan, rapikan file dalam waktu misalnya 30 menit. Bisa enggak? Yang misalnya ternyata 1 jam, selama ini normal 1 jam, Anda rapikan dalam 30 menit.
oh ternyata bisa. Nah, ini kan jadi kebiasaan baru. Apa bisa mengatasi rasa bosan? Bisa mengatasi rasa bosan karena Anda berhasil menyelesaikan yang tadinya harusnya 1 jam jadi 30 menit. Atau sebaliknya, yang tadinya olahraganya cuma 15 menit diperpanjang jadi 30 menit. Akhirnya tidak lagi jadi bosan. Dan tips yang terakhir, agar tidak bosan, maka lakukan reframing atau pemaknaan ulang. Jadi kalau kita memaknai secara ulang suatu kegiatan, maka akan hilang rasa bosan. Contohnya dalam ibadah kita sehari, misalnya sholat. Karena sudah jadi kebiasaan, dan akhirnya kita mulai bosan, ya udah bosan dalam tanda kutip ya, maka lakukanlah reframing. Ikut pelatihan tentang sholat khusyuk atau apa dan sebagainya, sehingga akhirnya segar kembali, sehingga akhirnya termotivasi lagi untuk melakukan sholat yang memang sudah hari-hari kita kerjakan. Nah itu contohnya, jadi melakukan reframing. Jadi ada 3 tips ya. Yang pertama, meningkatkan tantangannya. Yang kedua, menambah durasi atau mengurangi durasi waktunya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, melakukan reframing. Mungkin begitu ya untuk Mbak Intan. Baik, terima kasih Coach. Cukup jelas ya Mbak Intan. Nanti kalau belum jelas boleh ditanyakan kembali. Untuk pertanyaan yang kedua Coach, boleh dijelaskan, ini dari Samsuri Sam. Ya. Boleh dijelaskan penyakit yang menggerogoti kebiasaan dan trik solusinya. Terima kasih. Ya, ya tadi pertama dalam kebiasaan-kebiasaan itu satu, kita pasti akan dihinggapi rasa bosan. Makanya tadi saya sudah jelaskan bagaimana mengatasi rasa bosan itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus berhati-hati dengan yang disebut dengan lembah kekecewaan. Ya, tadi ya sudah jelas ya yang namanya lembah kekecewaan, bahwa ketika kita melakukan sebuah kebiasaan, maka pada titik tertentu, pada rentang waktu tertentu, hasilnya belum terlihat. Sekali lagi, hasilnya belum terlihat pada rentang waktu tertentu. Dan rentang waktu ini berbeda setiap orang. Nggak bisa disamakan kan begitu ya. Nggak bisa disamakan ketika si A melakukan kebiasaan yang sama, dan B juga melakukan kebiasaan sama, begitu pula yang C. Ini rentang waktu untuk sampai memperlihatkan hasilnya tuh masing-masing beda. Maka kita harus waspada terhadap lembah kebiasaan tersebut. Makanya penyakit-penyakit dalam yang menggerogoti kebiasaan ini harus kita bisa identifikasi secepat mungkin agar kemudian bisa kita atasi. Jadi itu yang bisa saya sarankan agar kemudian dalam membentuk sebuah kebiasaan kita bisa segera benar-benar menjadi kebiasaan atau habit baru kita. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Coach. Ini bagaimana? Apakah sudah jelas yang disampaikan tadi? Jawabannya Pak Samsuri Sam ya? Ya. Baik, ada lagi dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Oke, alhamdulillah terima kasih, sudah jelas berarti. Ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri tentunya. Tadi sempat apa yang kita bahas ya, tadi ada beberapa hal tentang buku ini terkait dengan mengapa sih penting membuat kebiasaan baru, dan ada tips and triknya juga untuk membuat kebiasaan baru tersebut. Jadi teman-teman yang ada di sini mungkin itu sekilas tentang bedah bukunya. Kalau yang penasaran tentang isinya berarti bisa langsung hubungin Coach ya. Mungkin boleh pinjam bukunya atau langsung cari di Gramedia atau di toko buku lainnya untuk membelinya ya. Yang penasaran bisa langsung ini membacanya sendiri secara lengkap begitu ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan, ya. Mungkin ini. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Boleh nanya Mas Arif? Boleh, silakan. Videonya dinyalain atau enggak ya? Dinyalain boleh Pak, supaya terlihat oleh Pak Arif. Nama saya beliau. Oh iya, Masya Allah.
Wih, hati-hati Mas. Halo Mas Arif. Sambil jalan loh. Yo. Ya, sambil di jalan saya sambil dengerin tadi suaranya kurang begitu jelas sebenarnya karena kecil sekali speakernya Mas Arif. Oh, oke. Oke. Terus? Singkat saja pertanyaan saya karena nyambungnya dikit-dikit tadi itu apa namanya kebiasaan baik yang kecil-kecil tadi kan untuk merubah kebiasaan gitu ya? Ya. Halo? Ya, oke. Gimana ya cara konsisten menjaga konsistensi kebiasaan baik yang kecil-kecil tadi itu sehingga kan nanti bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sebelumnya. Ya. Konsistensi, baik. Lebih ke konsistensi Mas Arif gimana menjaga Oke. konsistensinya. Itu aja Mas Arif. Ya, Assalamualaikum. Jadi Waalaikumsalam. Baik, langsung saya jawab ya Mas Sofan. Jadi pertama, satu yaitu berdamai dengan rasa bosan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara berdamai dengan rasa bosan. Kemudian yang kedua adalah harus dibuat kebiasaan baru yang kecil-kecil itu harus dibuat mudah. Ya. Kalau susah pasti kita akan perlu motivasi besar untuk melakukannya. Tapi kalau mudah maka kita pasti dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk menyelesaikan kebiasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, petunjuknya harus jelas. Jadi memang harus diciptakan petunjuk. Dan termasuk kita dalam memilih teman, ya teman itu juga harus membantu kita dalam tanda petik ya, tidak harus secara langsung untuk menjadi sebagai petunjuk paling tidak untuk memulai kebiasaan baru kita. Jadi misalnya kalau Anda ingin berhenti merokok, jangan lagi terlalu dekat dengan orang-orang yang suka merokok. Itu masalah kalau buat Anda. Anda sedang berhenti merokok, tapi Anda justru bersahabat setiap hari bertemu dengan perokok. Ini masalah. Maka jaga jarak kan begitu. Apalagi ini zaman pandemi, ya jaga jarak aja kan begitu dengan orang-orang yang merokok. Bukan berarti kita ini, tapi karena kita ingin membentuk kebiasaan. Nanti kalau sudah kebiasaan terbentuk, akrab lagi sudah no problem. Kita sudah tidak tertarik lagi untuk merokok. Mungkin itu Mas Fafan ya. Hati-hati di jalan, Mas. Oh. Ya Mas, udah cukup paham sedikit terkait dengan konsistensi tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Fafan. Hati-hati di jalan, ini luar biasa beliau ya. Di jalan sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach Arif. Baik, ini ada yang bertanya, Coach, apakah bisa memiliki slide-nya begitu? Boleh memiliki slide-nya? Ya, nanti saya share nanti ya. Oke. Nanti boleh menghubungi panitia saja ya, termasuk yang membutuhkan sertifikat. Boleh langsung menghubungi panitia ya. Nomornya nanti saya akan chat di room. Baik, Coach, boleh dilanjutkan tadi yang ingin disampaikan? Ya, jadi sebagai penutup untuk ini saya akan menyampaikan video, ya sebuah video tentang kelebihan dari ketika terjadi pengulangan dan bagaimana otak itu terbentuk sebuah kebiasaan dari sudut pandang otak kita ya. Nah, ini saya share dulu, mudah-mudahan ini menarik. Karena ini menarik videonya. With even more Nah ini, jadi ini tentang pentingnya sebuah pengulangan. With even more practice, the dirt road turns into a paved road connecting A and B, allowing information to be transmitted at a faster rate. Now you're a 70% free throw shooter, and when you step up to the line, you don't even have to think about it. Eventually, with enough practice, what started as a trail has become a full-blown highway. Now you're a master, draining almost every free throw, and the movement is completely second nature. Scientists call this plasticity, and it's your brain's innate ability to create and strengthen connections between neurons. These connections are the path through the forest.
Halo Sport optimizes this process by temporarily increasing plasticity in the part of your brain that controls movement, so that your brain can create and strengthen these pathways faster than you would otherwise. We call this hyperplasticity. When you practice or train in this state, you're able to write muscle memory more effectively, allowing you to get that much more out of your practice. Ya, jadi video ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa otak punya plasticity. Ketika kita mulai sebuah kebiasaan baru, maka akan tercipta satu koneksi baru antara A dan B tadi contohnya begitu ya. Koneksinya ini awalnya lemah, hanya satu garis misalnya begitu. Tapi karena terjadi pengulangan, akhirnya menjadi membesar, menebal. Nah, jadi akhirnya kita menjadi master dalam kegiatan tersebut. Nah, karena terjadi pengulangan sebagaimana yang digambarkan, diilustrasikan dalam video ini. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, jadi tadi kalau boleh saya menarik sedikit kesimpulan ya tentang bedah buku yang kita dapatkan hari ini. Jadi ada 4 hal sebenarnya poin penting yang bisa kita lakukan jika kita ingin memulai sebuah kebiasaan baru. Untuk menjadi yang pertama, tips and triknya pastinya jadikan itu mudah dan menarik gitu ya di mata kita. Tadi seperti yang Coach Arif jelaskan, berikan reward jika memang kita berhasil untuk melakukan sebuah kebiasaan baru. Lalu ketika itu atur lingkungan kita jika memang kita ingin menjadi seseorang yang baru gitu ya. Berarti kalau misalnya pengen menjadi seorang pebisnis ya atur lingkungan kita untuk bergaul atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya seperti itu, ataupun sebaliknya gitu ya, ingin menjadi akademisi berarti teman-teman bisa join atau berdiskusi dengan orang-orang yang akademisi seperti itu. Nah, lalu tumpuk kebiasaan baru itu dengan kebiasaan lama. Jadi setelah melakukan kebiasaan lama, kita coba dengan kebiasaan baru lainnya. Dan yang paling penting, menjauhkan musuh kebiasaan, yaitu kebosanan. Jadi jangan sampai bosan ya, Coach Arif ya. Kalau sudah bosan, tadi ada tips and triknya juga dari Coach Arif, coba buat tantangan baru, kurangi atau tambah durasinya, dan yang pasti lakukan itu secara konsisten gitu ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan Beruang Madu Institute berikutnya. Tapi izinkan saya untuk mengakhirinya dengan sebuah pantun ya. Bagus mempesona sarang lebah, jati India menjadi sarangnya. Virus corona masih mewabah, hati-hati jaga diri dan keluarga. Bedah buku telah usai, selamat beraktivitas dan berbahagia. Saya Gali Permatasari undur diri, sampai bertemu pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Yang ku puja sepanjang masa, karena airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang aman subur, Pulau Melati pujaan bangsa. Sejak